mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Allah untuk malam hari ini, waktu dan kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini ya Allah kami bisa bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Engkau. Dan malam hari ini kami sebentar lagi mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami terbatas dalam memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi setiap hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu sedang kehendak-Mu ya Allah. Dan Engkau juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman malam hari ini yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dan biarlah Engkau yang memperlengkapi, bahkan Engkau yang menyembunyikan hamba-Mu di balik tangan-Mu yang penuh kuasa. Berfirman kepada kami ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam. Salam. Ya, salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari dan Bu Lydia yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan saat malam hari ini. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Desria Manzega. Saya berasal dari Nias, Kota Gunung Sitoli, dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pelayanan di daerah Jawa Tengah. Dan saat ini saya sudah menyelesaikan studi S1 dan puji Tuhan saat ini saya sedang melanjutkan studi S2 dan itu yang sedang saya kerjakan saat sekarang ini, dan saya masih sendiri, belum menikah. Jadi itu saja perkenalan singkat dari saya. Saat malam hari ini mari kita memfokuskan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan saya akan share kepada kita untuk materi kita saat malam hari ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu untuk materi kita malam hari ini? Udah. Oke. Baik, saat malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-31 dan 32. Nanti jika Bapak Ibu sudah menemukan firman Tuhan ini, mari kita bacakan secara bersama-sama dengan firman ketiga. Mari kita bacakan Matius pasal yang ke-22, ayat 31 sampai dengan ke-32, begitu bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang kematian orang-orang mati, tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, ayat 32, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ialah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan ini, dikatakan tadi, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Pernahkah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan membandingkan firman Tuhan ini, membandingkan Ishak dengan Abraham, maka mungkin timbul sebuah pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa Ishak itu diakui sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Mengapa Ishak itu diakui sebagai Allah Ishak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apa istimewanya Ishak itu? Itu yang perlu kita pelajari malam hari ini. Kalau kita perhatikan bahwa Ishak itu tidak terlalu menonjol, tidak terlalu luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dibandingkan dengan Elia, dengan Musa, yang mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tetapi mengapa mereka tidak dikatakan Akulah Allah Abraham, Allah Elia, atau Allah Musa? Kenapa harus Allah Ishak? Ada apa di situ, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Dan itu yang perlu kita renungkan malam hari ini. Kita bisa melihat bahwa Ishak itu adalah seorang yang sederhana, tidak menonjol, tetapi yang luar biasa adalah dikatakan Allah Ishak. Berarti ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan Ishak itu. Dan apa itu? Itu yang perlu kita pelajari malam hari ini. Berarti Ishak itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, bukankah Abraham itu diukir oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dicipta oleh Tuhan, dan dijadikan menjadi orang yang luar biasa. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini Abraham. Namun ternyata Ishak pun demikian juga, Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia diukir oleh Tuhan, dia dibentuk oleh Tuhan, dan dicipta oleh Tuhan, bahkan dijadikan menjadi orang yang luar biasa. Ini Ishak, Bapak Ibu Saudaraku, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang lebih luar biasanya lagi, bahwa Ishak itu hebat dan luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Belum ada bentuknya, belum kelihatan fisiknya, tetapi Tuhan sudah merancang Ishak ini. Tuhan sudah mengukir Ishak ini. Tuhan sudah membuat Ishak ini menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 100 tahun Abraham menantikan lahirnya Ishak. Tapi Ishak dalam 100 tahun itu Tuhan sedang merancang Ishak, Tuhan sedang membentuk dia, Tuhan sedang mengukir, dan Tuhan sedang meneliti Ishak menjadi orang yang luar biasa dalam 100 tahun, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi malam hari ini, jikalau ada kesuka-sukaan besar atau yang hebat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, ada penantian-penantian yang mungkin menyesakkan setiap hati kita, membuat kita sabar menantikan akan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata itu tidak akan pernah sia-sia. Mengapa saya katakan demikian? Karena tangan Allah sedang bekerja untuk hal itu. Tangan Allah sedang merendah, tangan Allah sedang membentuk dan mengukir, bahkan membuat sesuatu yang luar biasa untuk terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini luar biasa, 100 tahun Ishak itu dijadikan oleh Tuhan. 100 tahun Ishak itu diangan-angankan oleh Tuhan. Dan 100 tahun Tuhan mengukir dan membuat Ishak itu dan menjadikan Ishak itu menjadi orang yang luar biasa di dalam setiap kehidupan ini. Luar biasa. Tuhan tidak pernah salah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, berarti ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Ishak itu. Dan apa itu? Itu yang perlu kita renungkan malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan bertanya-tanya dalam kehidupan ini. Berarti apa yang sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Ishak itu? Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam memilih setiap orang di dalam kehidupan ini. Termasuk engkau dan saya malam hari ini yang dipercaya oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan saya tidak pernah salah jikalau Tuhan memilih engkau, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti dalam kehidupan Ishak ini. Hal yang pertama adalah yang luar biasa di dalam kehidupan Ishak itu. Yang pertama adalah kalau kita memperhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-20, maka di situ kita akan melihat bagaimana Ishak itu menghormati orang tuanya di dalam kehidupan ini. Dan ini hal yang pertama yang luar biasa dalam kehidupan Ishak itu, saudara yang Tuhan. Karena Ishak itu begitu percaya dengan ayahnya, begitu percaya dengan ibunya. Dan itulah Ishak amat percaya dan yakin bahwa ayahnya adalah orang yang luar biasa. Dan ia meniru itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menghormati itu artinya menaruh hormat, menghargai, menjunjung tinggi dan mengakui dan menataati. Seorang anak remaja bisa dipercaya, bisa percaya kepada ayahnya ketika mereka mempersembahkan korban di Gunung Moria. Ada kayu di situ. Terus dombanya itu tidak ada pada saat itu. Ishak itu begitu percaya dengan orang tuanya. Dalam hal ini dia menghormati orang tua, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini perlu kita mulai dalam kehidupan ini. Ternyata keistimewaan Ishak yang pertama adalah bagaimana Ishak itu menghormati orang tua di dalam setiap kehidupan. Bagaimana dengan kita dalam setiap kehidupan ini? Apakah saudara menghormati orang tua Anda? Saudara yakin bahwa orang tua Anda memimpin ke jalan Tuhan yang benar dan kuat? Atau malah sebaliknya saudara tidak percaya dan yakin bahwa orang tua Anda bahkan tidak mau mengakui mereka,
apalagi jikalau mereka tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan ini, dan kita merasa malu mempunyai orang tua seperti itu. Zaman sekarang ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang atau anak-anak muda sekalipun yang tidak mengakui orang tua mereka. Karena mereka merasa malu mengatakan kepada orang tua mereka yang sudah terbatas, yang serba tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita bahwa ada seorang anak yang memberikan orang tuanya ke panti jumbo, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena alasan yaitu sibuk dalam pekerjaan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan setiap kehidupan kita, membuat kita sangat prihatin dalam kehidupan ini, bagaimana seorang anak memandang orang tua itu sudah tidak apa-apanya lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang perlu kita gumuli dalam kehidupan kita. Jikalau kita mau menjadi orang yang istimewa, jikalau kita yang menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan di dalam kehidupan ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu menghormati orang tua di dalam setiap kehidupan ini. Dan Ishak melakukan hal itu sehingga ia menjadi orang yang luar biasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan marilah kita merenungkan hal ini, bahwa tidak sedikit juga orang-orang atau anak-anak muda yang tidak mengakui orang tua mereka, apalagi menaruh hormat, menghargai, dan apalagi menataati mereka, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini ada banyak peristiwa demi peristiwa yang kita alami dengan kejadian seperti itu. Anak-anak sudah lagi tidak mau menghormati orang tua, anak-anak tidak mau menuruti lagi orang tua dalam kehidupan ini. Itu sangat bahaya di dalam setiap kehidupan ini. Oleh sebab itu malam hari ini, marilah kita meniru Ishak, supaya kita tetap menghormati orang tua di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua adalah, apa keistimewaan Ishak? Keistimewaan Ishak yang kedua adalah bagaimana pembentukan Allah yang luar biasa terhadap Ishak itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita nanti merenungkan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 18, maka kita akan melihat urutan penciptaan Allah itu terhadap manusia dan pembentukan Allah terhadap manusia dalam kehidupan ini, dan terlebih dalam kehidupan Ishak. Dan marilah kita melihat dan kita membaca firman Tuhan ini mulai dari ayat 17, 18, 16 dari bawah ke atas untuk kita membaca, supaya kita mengerti urutan-urutan demi penciptaan Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur 139 ayat yang ke-17 itu, maka jelas sekali kita akan membaca, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada yang bisa membaca, mungkin Pak Hari bisa membaca kepada kita firman Tuhan ini di dalam Mazmur 139. Bisa Pak Hari? Oh, sorry. Ya, oke. Kita bacakan secara bersama-sama firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 17-nya, berkata begini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ayat yang ke-18, jikalau aku menghitungnya, itu lebih banyak dari pasir. Apabila aku berhenti menghitung, berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Ayat yang ke-15 berkata demikian, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 13 berkata demikian, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa luar biasa pembentukan Ishak ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 100 tahun itu Ishak sedang dilatih oleh Tuhan, Ishak sedang digebleng oleh Tuhan, Ishak sedang diciptakan oleh Tuhan dan dibentuk menjadi orang yang luar biasa untuk menjadi sebuah karya yang luar biasa di dalam setiap kehidupan ini. Luar biasa manusia itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kita menyadari bahwa potensi manusia itu sangat luar biasa dan luar biasa, bagaimana Tuhan menciptakan Ishak itu dalam 100 tahun itu. Ishak sedang dilatih oleh Tuhan, digembleng oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa hal yang sama juga terjadi dalam setiap kehidupan kita.
sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini, bahwa urutannya yang sebenarnya yaitu di dalam Maleakhi pasal yang kedua, 2 ayat yang ke-15 itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pembentukan Tuhan itu tidak dimulai dari perkawinan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jauh sebelum perkawinan itu terjadi, jauh sebelum manusia itu disatukan oleh Tuhan dalam sebuah pernikahan, ternyata Tuhan itu sudah merancang seseorang itu. Mungkin Tuhan sedang merancang Pak Hari itu akan jadi seperti ini, merancang Pak Liman seperti ini, merancang saya juga seperti ini. Jauh sebelum pernikahan itu terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sudah membentuk kita jauh dari sebelum terjadi pernikahan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Angan-angan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan supaya kita dijadikan seperti ini, kita disusun seperti ini. Bahkan angan-angan Tuhan itu jauh dan amat jauh di dalam setiap kehidupan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya manusia itu luar biasa dalam kehidupan ini. Pembentukan Allah yang luar biasa terhadap manusia itu amat teliti, amat penuh dengan ketelitian, penuh dengan hal-hal yang luar biasa, sama seperti kehidupan ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, jadi berapa banyak pikiran Tuhan yang Anda selami dalam kehidupan ini. Coba pikirkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Berapa banyak ayat firman Tuhan yang saudara pahami. Berapa baris atau bagian demi bagian yang saudara miliki dalam kehidupan ini. Dan saudara mengerti seperti di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua itu. Bahwa firman Tuhan itu selalu memberikan kesegaran dalam kehidupan ini. Firman Tuhan itu selalu memberikan pencerahan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita merenungkan dalam kehidupan ini. Karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kita melewati persoalan yang keras, persoalan yang begitu rumit dalam kehidupan ini. Dan itulah Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadikan Anda menjadi orang yang luar biasa ketika Anda mau menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Jadi malam hari ini, kita jangan jadi menjadi orang Kristen yang biasa baik, gampang baik, mudah baik. Tetapi Tuhan ingin menjadikan kita menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupan ini. Menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Menjadi orang tua yang luar biasa. Menjadi majelis yang luar biasa. Bahkan menjadi orang Kristen yang luar biasa dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang Kristen itu hebat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang Kristen itu istimewa. Orang Kristen itu luar biasa di dalam setiap kehidupan ini. Jikalau orang itu menyadari betapa dia mulia di hadapan Tuhan dan betapa luar biasa pembentukannya di hadapan Tuhan. Seperti Ishak ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yaitu luar biasa dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga adalah apa yang luar biasa dalam kehidupan Ishak itu adalah mengenai kesabaran, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 16 ayat ke-32 itu katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang rendah dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan kehidupan Ishak ini luar biasa. Orang sabar, mari kita selalu bisa bersabar ketika kita dikritik oleh orang. Ketika kita dihinati oleh orang, mari kita sabar dalam kehidupan ini. Kita dibentuk untuk sabar. Nafas kita adalah harus memiliki nafas kesabaran, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti Ishak malam hari ini kita akan melihat. Kadang-kadang dalam kehidupan ini, kita tidak mudah sabar ketika orang merendahkan kita, mengkhianati kita. Apalagi jikalau orang-orang yang melakukan itu dengan kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang selama ini mungkin kita bantu, kita sponsori, ternyata dia melakukan hal yang luar biasa, hal yang membuat hati kita tersakiti dalam kehidupan ini. Dan itu merupakan hal yang sulit dan berat untuk kita mengalami yang namanya kesabaran dalam kehidupan ini. Tetapi malam hari ini, kalau engkau dan saya ingin menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan, milikilah kesabaran dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti Ishak ini. Kalau kita memperhatikan kehidupan Ishak ini di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai ke-32, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
maka kita akan melihat bagaimana kesabaran Ishak ini menghadapi setiap orang-orang yang berbuat jahat, yang berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya dalam kehidupan ini, dan Ishak tetap sabar. Yang pertama yang saya lihat di dalam kehidupan, dalam kebenaran firman Tuhan itu adalah bahwa sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya ditutup oleh orang Filistin. Itu yang pertama, dan Ishak sabar. Yang kedua, Abimelek menyuruh pergi Ishak dari negeri mereka, pergi dan menggali sumur lagi. Tetapi ternyata juga sumur yang digali yang kedua ini juga ditutup oleh orang Filistin juga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, terjadi pertengkaran antara gembala Ishak dengan gembala di Gerar karena air itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setidaknya 3 kali Ishak itu pindah-pindah tempat hanya untuk menggali sumur sampai tidak lagi bertengkar, yaitu di tanah Rehobot mereka tidak mengalami yang namanya pertengkaran di situ lagi. Dan setidaknya kita bisa melihat bahwa Ishak itu diperlakukan tidak baik selama 3 kali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Ishak tetap sabar akan hal itu. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa Ishak itu ditekan, Ishak itu diusir, semua yang dikerjakan Ishak itu dicoba dihapus, dicoba dihilangkan. Tapi saudara bisa melihat kata diberkati di situ, diberkati Allah, bahwa orang-orang yang diberkati oleh Allah adalah orang-orang yang luar biasa. Bahkan kita bisa melihat bahwa Ishak itu menjadi kaya dan sangat kaya karena Ishak itu memiliki hati yang tetap sabar, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian sumur-sumur yang telah ditutup tadi dan yang sudah digali Ishak itu, semakin sumur itu membelur, saudara. Berkat Tuhan itu seperti itu dalam kehidupan ini. Berkat Tuhan itu tidak bisa ditutup oleh setiap orang. Mungkin saudara hari-hari ini sedang mengalami hal-hal seperti itu. Apa yang sudah saudara kerjakan dicoba dihapus oleh orang lain. Apa yang sudah saudara lakukan di dalam kehidupan orang tidak memperhitungkan hal yang seperti itu, bahkan menganggap engkau tidak ada gunanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tenang dan tetap percaya bahwa siapapun yang akan melakukan itu, jika Tuhan yang membukanya, tidak ada seorang pun yang bisa membendung berkat Tuhan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti kehidupan Ishak ini, orang Filistin mencoba menutup berkat itu, menghilangkan berkat itu, melenyapkan berkat itu. Tetapi kata diberkati di dalam kehidupan ini, seperti di Amsal tadi katakan bahwa orang sabar melebihi seorang yang merebut kota. Berbahagialah saudara dan saya jikalau kita memiliki sikap yang sabar seperti Ishak di dalam kehidupan ini. Karena jikalau engkau sabar, bahwa berkat Tuhan itu akan melimpah dalam kehidupan ini. Mungkin kita hari-hari ini sedang merindukan supaya kita mendapatkan pekerjaan dalam kehidupan ini. Tenang saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sedang mencari jalan. Tuhan sedang membukakan jalan bagi kita. Mungkin bagi kita sebagai manusia merasa tertutup dan tidak memiliki jalan harus berbuat apa dalam kehidupan ini. Tetapi tenang, Tuhan Yesus mampu memberikan jalan keluar dan memberkati kita di dalam setiap kehidupan ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Karena salah satu baru juga di dalam kehidupan kita dalam mampu mengendalikan diri dalam kehidupan ini. Jikalau Tuhan menyuruh kita mengalami persoalan kehidupan ini, kita tetap sabar, saudara yang dikasihi Tuhan. Jikalau Tuhan mengizinkan kita mengalami tetesan air mata dalam kehidupan ini, mengalami banyak persoalan, mengalami banyak pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan ini, tetap sabar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Karena Tuhan begitu penting di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan tetap memberkati kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga setiap berkat Tuhan itu akan kita dapatkan dalam kehidupan ini. Seperti Ishak ini, ketika engkau dan saya betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka oleh sebab itu, malam hari ini, berharaplah hanyalah kepada Tuhan Yesus saja dalam kehidupan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena hanyalah kepada Tuhan saja kita harus bertopang di dalam kehidupan ini. Jadi marilah kita di dalam setiap kehidupan ini betul-betul bersandar kepada Tuhan. Jika engkau dan saya menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang luar biasa, marilah kita tetap bertopang dan tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja dalam kehidupan ini. Allah Ishak, Allah orang yang hebat, luar biasa. Dan marilah kita bisa melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah Abraham, Allah Ishak itu adalah Allah yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia,
Dan berbahagialah saudara memiliki Allah seperti ini, seperti Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berbahagia memiliki Allah itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyertai kita dari kekal bahkan sampai selama-lamanya, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus bagi kita adalah Alfa dan Omega, saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara yang dikasihi Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Allah karena kami telah mendengarkan firman malam hari ini. Kami menyadari kami terbatas dalam memahami firman-Mu, tapi kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi bagian firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Inilah setiap kami malam hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bu Lydia. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Kita akan masuk doa syafaat. Saya minta tolong Pak Liman ya Pak untuk menyampaikan doa syafaat. Bisa dengar suara saya? Dengar Bu, tapi rumah saya agak ramai Bu. Oh iya ya Pak. Cucu saya lagi kumpul nih. Oh, bisa ya Pak? Doa siapa Bu? Doa syafaat Pak. Oh, untuk bangsa negara gitu, untuk semua Iya. ini Bu ya. Ya semua ya. Kita akan menyanyikan satu pujian terlebih dahulu.